Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Cahyo Purnomo dengan NIM 2124 1010 3041 dari Prodi Informatika dari kelas Algoritma dan Pemrograman F. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pathfinding atau labirin di Python dengan menggunakan Tkinter. Di sini eh, saya akan langsung menjelaskan di laporan ya. Sedangkan untuk demonya nanti bisa langsung di VS Code-nya. Di sini ada codingannya ya. Tapi di sini codingannya akan saya jelaskan sebentar lagi di bagian 2, yakni penjelasan coding. Nah, bentar, masih not responding. Nah, di bagian 2 di penjelasan coding ini yang pertama adalah import di mana di sini import Tkinter ASTK. Jadi di sini saya menggunakan import untuk mengimport Tkinter dengan sebagai atau alias ASTK. Jadi kalau misalkan saya manggil Tkinter nanti saya tinggal menuliskan TK gitu. Terus di sini fungsinya mengimport Tkinter itu kenapa? Karena nantinya akan ada banyak metode yang memerlukan Tkinter ini atau banyak metode yang diambil dari dictionary dari Tkinter itu sendiri. Terus setelah itu di sini adalah mengatur Windows. Windows ini diatur entah itu misalkan title-nya atau misalkan lebarnya atau bisa juga sebenarnya warna, tapi di sini saya hanya mengatur title dan juga lebar dan tinggi. Di mana di sini eh, mengatur title dengan window.title dalam kurung titik dua namanya. Di sini saya memberi title atau nama labirin Bagas. Setelah itu di sini mengatur ketinggian dan kelebaran. Di sini canvas sama dengan tk.canvas window, height ini tinggi dan width ini lebar. Di sini saya menggunakan tinggi dan lebar sama yakni 1000. Kalau misalkan ingin lebih kecil atau lebih besar bisa juga tinggal mengganti 1000 ini ya. Terus canvas.pack yaitu untuk membuat canvas ini, pembuatan ini eh, terrealisasikan seperti itu. Terus bagian 2.3 yakni menerima inputan. Di sini karena kan kita tugas ini itu inputannya itu bukan kita input sendiri ya, tapi sudah ada test case yang diberikan oleh dosen. Coba kita ya, ini salah satu test case-nya, ada 3 test case, D1, D2 dan D3. Di sini saya buka D1 saja. Test case-nya di sini 8 spasi 8 111 seperti ini terus dengan sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke samping dan 8 ke bawah. Terus di sini data sama dengan input. Jadi variabel ini namanya bebas ya. Jadi di sini saya memberi nama data, di mana data ini menerima inputan dari D1 tadi. Terus di sini ada panjang baris. Di sini panjang ini panjang baris. Baris tadi kan ada 8 ke bawah. Berarti data input ini, data tadi dot split dengan apa ini? Pemisah berupa spasi. Jadi kan karena datanya tadi itu dituliskan misalkan gini ya, 1110 gitu. Nggak muncul. Nah, datanya kan berupa gini, nggak ada spasi atau pemisah antara satu data dengan data yang lainnya. Maka di sini di inputan ini saya buat pemisah dengan spasi di sini, split spasi seperti itu. Data ke 0 dan data ke 1 dari inputan tadi. Terus di sini langkah selanjutnya adalah memasukkan inputan dan mengolahnya. Karena kan tadi hanya memisahkan antara satu input dan inputan lain ya kayak gitu. Nah, di sini kita membuat list ini list dengan isi kosong. Kita membuat list baru maze gini. Terus kita melakukan perulangan. For A in range lebar. Lebar tadi ini maka baris sama dengan inputan. Setelah itu labirin ini adalah list kosong. Jadi kita buat list kosong lagi, di mana list kosong ini hanya list sementara ya. Nanti akan isi list ini akan dimasukkan lagi ke list yang ini yang di atas ini. Terus habis itu untuk for B in range panjang kan tadi kan A in range lebar ya. Ini B-nya itu di range panjang. Panjang ini. Nah, tadi kan inputan panjang ya tadi sampai panjang. Nah,
Di sini panjangkan dari sini. Nah, ini kenapa sih kok ada for B kan tadi udah for A gitu ya. Jadi di sini karena kita nanti akan membuat hasil di sini di mesh ini berupa sebuah list yang multidimensi. Jadi ada dua, gak cuma satu. Kalau cuma for A in range ini kan hasilnya cuma satu angka gitu ya. Tapi di sini ada dua, jadi hasilnya nanti bisa menjadi multidimensi. Setelah itu di sini akan ada if ya. Jadi jika baris di B ini sama dengan 0, maka apa namanya? Data tadi itu diinputkan atau ditambahkan ke data labirin ini. Ini juga else. Kalau labirin 1 kan datanya kan cuma 0 dan 1 ya, ini lihat. Ini kan cuma 0 sama 1 gitu. Jadi gitu. Terus setelah itu mesh append labirin. Jadi labirin ini ditambahkan ke mesh. Jadi mesh di sini merupakan list akhir ya dari masukan inputan ini. Terus setelah itu di sini akan membuat labirin. Membuat labirin dengan def labirin bagas dengan dungeon. For di sini ada perulangan for 2 perulangan ya, karena tadi itu karena agar hasilnya itu multidimensi. Jadi perulangan pertama itu membuat baris ke bawah, terus untuk perulangan kedua ini ke samping gitu. Jadi terus seperti itu. Terus di sini print B n dengan apa ini tanpa spasi ya. Jadi nanti biar hasilnya tuh raket-raket gitu kayak gini. Ini kan tanpa spasi gitu. Jadi biar hasilnya nanti akan menjadi seperti itu. Terus di sini print buat apa? Kan ini udah ada print. Kok ada print lagi? Print lagi di sini agar datanya tadi ini bisa langsung ke bawahnya ini. Seperti itu. Jadi kan ada banyak gitu ya. Udah, kalau misalkan udah memenuhi yang kedua kan ada di print lagi, maka akan di print ke bawah sini. Jadi nggak akan ke panjang gini panjang gitu nggak. Sekarang ke sini. Nah, kalau ini udah memenuhi ini, kan akan di print. Berarti akan mulai lagi di baris yang selanjutnya kan di sini. Seperti itu. Terus setelah itu akhirnya sampai di menyusun algoritma atau logikanya di sini ya. Nah, di sini membuat def solver, di mana solver ini memerlukan 3 inputan, yakni dungeon ini, terus current position dan finish position. Current position ini posisi saat ini dan posisi final atau posisi finish. Di mana di sini current y, current x sama dengan current position. Jadi current position itu ada dua parameternya. Finish x, finish y itu merupakan finish position dengan dua parameter. Kan tadi itu udah berupa seperti data-data sebelumnya kan multidimensi ya. Jadi di sini seperti itu juga multidimensi. Ada dua. Terus di sini kita mendeklarasikan dungeon current position itu sama dengan 2. Nilainya sama dengan 2. Terus di sini ada pergerakan. Nah, di sini ada yang ke atas terlebih dahulu ya. Karena di sini if dungeon current y-1. Kenapa kok y-1? Karena kan kalau misalkan ke atas itu y-nya dikurangi 1. Jadi misalkan titik awalnya 0. Kalau pingin y titik awalnya misalkan 0,0. Kalau ingin y-nya menjadi lebih tinggi itu kan y-nya dikurangi 1. Jadi nanti 0, min 1 itu kan lebih tinggi dari 0,0. Jadi seperti itu. Terus di sini kita membuat if jika ke atas itu sama dengan 0 nilainya, maka akan menjalankan balik. Di sini balik ini merupakan solver dengan dungeon, tetap dungeon, current y-1, current x ini merupakan current positionnya dan juga finish position. Jika balik maka return true. Jadi jika tidak memenuhi ini maka akan mereturn true. Terus akan masuk ke elif. Jadi elif dungeon current y-1 current x sama dengan jika dungeon current y-1 current x sama dengan dungeon finish y sama dengan finish x, maka dungeon y dungeon current y sama current x itu nilainya 4. Terus akan mereturn true. Seperti itu. Terus jadi kalau misalkan
dungeon current Y-1 sama current X itu sama dengan finish atau finish position kan finish Y koma finish X koma finish Y ya. Kalau misalkan ini tuh sama berarti itu kan udah sampai finish. Kalau udah sampai finish maka nilainya akan dirubah menjadi 4 gitu. Ini 4. Terus di bawahnya akan kalau misalkan tidak memenuhi semua ini akan ke if selanjutnya dengan if dungeon current Y plus 1. Ini kan ke bawah. Kalau ke atas tadi kan Y min 1. Kalau ke bawah itu Y plus 1. Karena kan kalau 0, 0 sama 0, 0,0 sama 0,1 itu kan di bawah gitu. Ya. Terus kalau misalkan kebalik ya, kebalik nih. Ini Y 1. Karena kan kalau misalkan Y-nya 1 itu ada semakin ke atas kayak positifnya kan ke atas gitu. Berarti ini Y plus 1 kita ganti Y plus 1 Y plus 1 1 current X finish position if valid terus Y plus 1 sama dengan Y. Kalau ke bawah itu berarti Y-nya kan jadi berkurang gitu. Y min 1 gini. Kita ubah juga. Kita jadikan min 1. Dah. Y min 1 current. Nah, udah. Nah, sebelumnya algoritma atau logika di sini itu sebenarnya mirip ya antara atas, bawah, kiri, dan kanan. Cuma ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di titik Y atau titik X-nya ya. Di sini yang pertama, di sini kan atas sama bawah. Itu untuk ke kiri ke kanannya itu sama. Berarti ini tetap sama, ini X. Nah, kalau ke atas itu kan berarti Y-nya itu semakin positif. Berarti Y-nya itu plus 1. Kalau misalkan 0 ya, misalkan titik awalnya 0. Kalau ke atas kan berarti Y-nya plus 1 berarti 0,1. Kalau ini 0. Kalau ke bawah berarti 0,-1. Jadi seperti itu. Tinggal dirubah aja ya. Yang awalnya plus 1 jadi min 1 untuk kalau ke bawah. Kalau misalkan ini sama dengan 4 ini, terus ke kanan sama kiri ini current Y-nya itu yang sama. Tapi yang berbeda current X-nya. Kalau misalkan positif, kalau misalkan ke kanan itu kan semakin positif, berarti nilainya plus 1. Tuh kan ini plus 1 plus 1. Kalau misalkan ke kiri itu berarti X-nya itu negatif. Jadi X min 1 di sini dengan sama. Jadi itu aja perbedaannya di titik X sama Y-nya. Terus setelah semua perulangan selesai, maka di sini akan dibuat statement dungeon current Y current X sama dengan 3. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut ke debugging. Debugging ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui nilai-nilai atau misalkan 1, 2, 3, 4-nya itu biar langsung tahu gitu. Di sini kita ada dua variabel ya, ini robot position, robotnya sama objeknya, posisinya. Di sini dengan inputan, terus di sini robot position itu int robot position di split. Ini x titik y, 0 ini titik x, 1 titik y ini sama dengan pemisahnya itu berupa spasi. Begitupun juga dengan objek position 0, dengan 1. Ya, terus setelah itu kita akan menampilkan solvernya dengan maze, dengan robot position dan object position dengan labirin bagas maze. Nanti bisa dilihat saat pendemonstrasian saja ya. Terus selanjutnya ini sampai ke tahap finishing ya, ini pewarnaan. Nah, jadi di sini di pewarnaan kan karena tadi itu udah kita beri nomor ya, udah otomatis terberi nomor, misalkan yang finish itu 4, yang anu itu 0, 1 gitu kan udah
kita atur ya. Jadi di sini kita tinggal menggunakan if, menggunakan for. Jadi karena ini dua dimensi, jadi for dalam for. Jadi for pertama itu lebar, for kedua itu panjang. Di sini for lebarnya itu di sini saya menggunakan A, dengan for lebar panjangnya di sini menggunakan B. Jadi jika maze A, B panjang lebar, panjang itu sama dengan 0, maka akan menjalankan program canvas.create rectangle atau membuat kotak dengan ukuran seperti ini. Ini sama semua ya. Terus di sini fill, ini fill apa? Ini fill warnanya. Jadi warna kotak itu warna apa? Ini fill white. Jadi di sini saya samakan dengan yang telah diberikan di test case. Jadi di sini white. Kalau sama dengan 1 itu berarti gray, kalau 2 itu yellow, dan kalau 3 itu red, sedangkan 4 itu green. Dengan di sini. Setelah debugging, maka proses selanjutnya adalah finishing, yakni pewarnaan yang dibantu dengan if dan elif. Jadi, jika pada proses sebelumnya bernilai 0, maka akan diwarnai putih. 1 abu-abu, 2 kuning, 3 merah, dan 4 hijau. Di mana putih adalah jalan yang belum atau tidak dilalui, abu-abu adalah dinding, kuning adalah jalan yang dilalui, dan merah adalah jalan buntu. Dan hijau adalah titik finish yang kita harapkan. Terus di sini juga sudah saya lampirkan dokumentasi hasil dari test case ini. Ini sudah dilampirkan dengan jumlah 3 buah test case. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita ambil test case pertama dulu di sini. Kan di sini ada yang abu-abu, ini dinding. Terus ada yang kuning, ini yang dijalani. Titik awalnya kan di sini. Ke titik finish yang hijau. Merah ini itu jalan buntu. Ini. Kenapa kok ini nggak langsung ke sini gitu ya? Ini kok nggak warna putih gitu, kayak ini kan warna putihnya. Karena kan urutannya tadi itu atas, bawah, kanan, kiri. Ini ke atas nggak bisa jalan. Oh, langsung ke bawah. Nah, ke bawah buntu, balik lagi. Jadi seperti itu. Terus di sini juga sama, karena ini kenapa kok nggak ke kiri ya, sama karena atas, bawah, kanan, kiri. Jadi ke kanan dulu, ke atas dulu. Kalau sampai sini kan misalkan, oh iya sampai sini. Kemana? Ke atas nggak bisa, oh ke bawah, berarti ke bawah dulu. Gitu. Terus kita lihat juga di sini, sama. Ini. Dengan aturan tadi, kalau misalkan kita ubah urutannya, misalkan bawah dulu, atau kiri dulu, atau kanan dulu, maka tetap akan berhasil, cuma gambarnya akan berbeda dari ini karena kan jalan yang dilalui juga berbeda kalau urutannya dibedakan. Jadi seperti itu. Sekarang kita jalankan saja program Python-nya, kita buka. Di sini kita membuka program Python. Sebentar, agak sedikit loading ya. Jadi di sini kita bukanya lewat CMD. Open with code. Kita tunggu sebentar. Nah, belum ya. Ya, udah, ini laporannya udah selesai. Sekarang tinggal nunggu anunya. Mungkin kita buka sama nunggu itu kita buka CMD-nya ya. Cara buka CMD itu kita tekan Windows dengan R, Windows R. Terus di sini kita ketikkan CMD. Oke. Nah, ini CMD. Jadi kita bisa melakukannya di sini. Terus di sini kita ketikkan yang pertama itu apa? Di mana file itu diletakkan. Kalau kan ada miliknya komputer itu C, ada D, dan juga ada E. Di sini karena file saya ini ada di E, saya ketik E, dan jangan lupa ditambahi dengan titik 2. Kita enter. Setelah itu kita tuliskan nama filenya, nama foldernya. Diawali dengan CD. CD. Kalau nama file saya tadi kan algomaze gitu ya. Kita tekan algomaze gini. Jadi di sini kan udah kita buka ya. Ini saya menggunakan ginian karena agak bermasalah saya keyboardnya.
Jadi di sini namanya itu algomaze ya. Di sini terus di enter. Terus di sini kita ketikkan Python spasi nama filenya. Nama Pythonnya di sini kan nama Pythonnya di sini maze.py. Ini maze.py ini maze.py. Terus kita karena kita mau menginputkan data kurang dari nama filenya apa. Ini kan nama filenya yang pertama kita coba D1 dulu ya. D1 dot txt, udah kita enter. Kita tunggu sebentar untuk memproses data dari Python kita. Kok lama? Kita tunggu sebentar.